Banyak orang yang meragukan kealahan Tuhan Yesus, bahkan di kalangan yang mengakui pengikut Kristen sendiri. Seperti Saksi Yehova, Unitarian, dan pengikut Erastus Sabdono. Inilah 7 mukjizat Tuhan Yesus Kristus, yang tidak dapat disangkal kealahannya. Meskipun banyak sekali mukjizat yang dilakukannya bahkan tidak tercatat di kitab suci. 1. Membangkitkan Lazarus setelah wafat 3 hari lamanya. Terdapat pada Yohanes 11 ayat 1-44, saya tidak menampilkan ayatnya, nanti dibaca sendiri ya. Karena saya percaya sudah sering mendengar kisah ini di sekolah minggu. Tetapi memiliki makna yang sangat mendalam, karena mukjizat ini sangat dahsyat terdengar di kalangan bangsa Yahudi pada saat itu. Lalu banyak orang percaya kepadanya, dan mengikuti dia. Dan para tua-tua Yahudi bersepakat ingin membunuh dia. Karena menimbulkan kekhawatiran di kalangan imam-imam kepala, dan pemuka orang-orang Farisi. Katanya, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita, serta bangsa kita. Apakah bukti kealahan Yesus Kristus masih harus kita sangkal sekarang ini? Apakah kita sama seperti orang Yahudi yang menolak kealahannya? Dan hanya menganggapnya sebagai manusia biasa. Walaupun kita tidak mengatakan, dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan, dia melakukan semua ini. Mukjizat kedua adalah Tuhan Yesus meredakan angin ribut, terdapat dalam Markus 4 ayat 35-41. Kejadian ini terjadi pada waktu sudah petang, pada saat Tuhan Yesus bertolak ke seberang menyeberangi Danau Galilea, sehabis mengajar banyak orang tentang perumpamaan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat itu, dan ombak menyebar masuk ke dalam perahu itu, mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah." Lalu angin menjadi reda dan danau itu teduh sekali. Lalu murid-murid berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Adakah orang yang dapat mengendalikan keadaan alam semesta? Kalau bukan Allah sendiri." Inilah kesaksian para muridnya. Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Yang ketiga, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak dengan 5 roti dan 2 ikan. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, yang mau mendengar dan mengikuti dia, datang dari kota-kota mereka. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Yang ada pada mereka cuma 5 roti dan 2 ikan. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka makan sampai kenyang, bahkan tersisa 12 bakul penuh. Adakah orang yang dapat mengadakan berkat dan makanan, kalau bukan Allah sendiri? Seperti mengubah air menjadi anggur. Dan memberi air kehidupan sehingga kita tidak haus lagi? Yang keempat, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Terdapat dalam Matius 14 ayat 22-33. Setelah memberi makan 5.000 orang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Para muridnya naik perahu menyeberangi Danau Galilea. Ketika malam tiba, angin mulai bertiup, dan ombak bergulung tinggi. Di tengah malam itu, Yesus datang untuk bergabung dengan para muridnya. Dia berjalan di atas air menuju perahu itu. Para murid melihat dia berjalan di atas air.
Mereka ketakutan, mereka menyangka dia adalah hantu. Yesus memanggil mereka, "Aku ini, jangan takut." Petrus ingin berjalan di atas air. Yesus menyuruh Petrus untuk datang kepadanya. Petrus turun dari perahu. Dia mulai berjalan di atas air ke arah juru selamate, karena angin kencang, Petrus ketakutan. Dia mulai tenggelam ke dalam air dan berseru kepada Yesus untuk menyelamatkannya. Juru selamat meraih tangan Petrus, dia bertanya kepada Petrus, mengapa dia tidak memiliki iman yang lebih besar. Ketika Yesus dan Petrus sampai di perahu, badai berhenti. Semua murid menyembah juru selamat. Mereka tahu bahwa dia adalah putra Allah. Kepercayaan murid-muridnya semakin menebal siapa Yesus sebenarnya. Yang sungguh dipercaya bahwa dialah anak Allah, lalu mereka menyembahnya. Adakah seorang manusia mampu berjalan di atas air? Mengalahkan hukum gravitasi bumi, selain Allah sendiri. Mukjizat kelima, ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kejadian ini terjadi di Kapernaum dalam Markus 2 ayat 1-12. Di mana ada orang-orang datang kepadanya membawa seorang lumpuh. Karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Kalau kita ada di sana kita pasti juga berpikir, seperti beberapa ahli Taurat. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa, selain daripada Allah sendiri? Ini adalah jawaban bagi orang yang bertanya, apakah Yesus pernah berkata akulah Tuhan, dan sembahlah aku. Yang keenam, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini adalah iman yang sangat penting bagi orang percaya. Bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Dan Tuhan Yesus memegang kunci kerajaan sorga dan maut. Jika Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita masih hidup dalam dosa kita. Hai maut, di mana sengatmu? Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang akan hidup kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Adakah orang yang dapat bangkit kembali dan mengalahkan maut atau kematian, kalau bukan Allah sendiri? Mukjizat ketujuh, Tuhan Yesus terangkat ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kejadian ini adalah janji Tuhan Yesus untuk datang kedua kalinya, untuk memulihkan kerajaan Israel. Sebagaimana yang dikatakan malaikat Tuhan, Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Adakah orang yang terangkat ke sorga? Dalam Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Setelah murid-muridnya bersama-sama Tuhan Yesus, dapatkah ia menyangkal kealahannya? Terlebih setelah kebangkitannya, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang sesuai dengan kitab Daniel 7 ayat 13, yang dipercaya oleh orang Yahudi sebagai Anak Manusia. Yang adalah gambaran Allah sendiri. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jangan lupa like, share dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.